Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila midin, amma ba'd. Para jemaah rahimani wa rahmakumullah, kita melanjutkan bahasan kita sampai pada tafsir surat At-Tariq. Surat ini seperti umumnya pada surat-surat yang lain di juz 30, yaitu kategorinya surat Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum hijrah. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-samaa'i wat-tariq." Ayat ini isinya qasam. Qasam itu artinya sumpah kalau bahasa kita. Sumpah. Yang menarik untuk kita cermati di sini, Allah bersumpah dengan makhluknya. Was-samaa'i wat-tariq. Kalau kita terjemahkan, was-sama' demi langit, wat-tariq dan at-tariq. Apa ini tariq? Nanti kita jelaskan. Ini seperti pada ayat-ayat yang lalu, di mana Allah berfirman, wal fajr, demi waktu fajar. Jadi sumpah. Sumpah ini kalau dalam bahasa Arab dengan menggunakan kata huruf waw, wallahi, atau dengan menggunakan huruf ba billahi, atau dengan menggunakan huruf ta tallahi. Ini namanya sumpah. Yang menarik di sini, Allah bersumpah dengan makhluk. Padahal yang kita kenal, yang kita tahu dalam pembahasan akidah, sumpah dengan makhluk itu dilarang. Man halafa billah faqad asyrak. Siapa yang sumpah kepada man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah. Siapa yang sumpah kepada selain Allah, maka itu syirik. Seperti banyak masyarakat kita sumpah dengan mengatakan demi ibuku. Walaupun juga sebagian ustadz-ustadz di Indonesia juga mengatakan apakah demi di Indonesia itu dimaknai pula dengan kata wallahi. Apakah itu katanya sumpah juga? Alhasil, sumpah kepada selain Allah itu adalah syirik, menyekutukan Allah. Man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Kata Rasulullah, siapa yang mau bersumpah, hendaknya dia bersumpah atas nama Allah, atau kalau enggak, diam saja, enggak usah sumpah. Tapi masalahnya di sini Allah bersumpah dengan makhluk. Kenapa? Jawabannya, ini adalah kehendak Allah. Allah berbuat sesuai dengan apa yang dikehendaki. Kaidahnya, la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya atas apa yang diperbuat. Tapi kita yang ditanya sama Allah. Jangan nanya Allah, tapi Allah yang nanya kita. Kenapa ya Allah begitu? Nggak boleh kita nanya Allah. Jadi kita yang ditanya.
Kenapa Allah begini? Kenapa Allah begini? Nggak boleh kita nanya. Begitu pula hal-hal lain yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah. Kenapa Allah kasih saya rezeki segini? Ya, nggak boleh nanya. Kenapa Allah bikin saya sakit terus? Nggak boleh nanya Allah. Kenapa hidup saya begini? Nggak boleh, Pak. Justru apa? Oh, kita yang ditanya sama Allah. Kita nggak boleh nanya Allah. Kenapa? Itulah kehendak Allah. Masya'a kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah itu pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi. Jadi kenapa Allah bersumpah dengan makhluk? Kenapa Allah bersumpah dengan makhluk? Karena ini kehendak Allah. Dan juga ini makhluk ciptaan Allah. Dan ini menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah. Menunjukkan bahwa Allah itu maha besar, maha agung, maha mulia. Kalau manusia bersumpah dengan sama makhluk, bersama Anda berarti Anda menganggap diri Anda mulia, tinggi, agung. Nah, inilah kenapa dikatakan sebagai syirik, menyebutkan Allah. Kalau Allah maha agung, maha mulia, dan ini menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah bersumpah dengan was-sama, demi sama. Yang dimaksud sama ini apa? Kullu ma'alauna fahuwa sama. Kata para ulama, semua yang posisinya di atas kita namanya sama. Di atas kita ini namanya sama. Was-samai, dan yang dimaksud sama di sini adalah langit ini. Alam tara kaifa banainaha. Tidakkah kalian melihat bagaimana langit ini dibangun sama Allah? Ketika Allah bersumpah atas nama langit, berarti langitnya aja menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Bagaimana dengan zat yang menciptakannya? Jadi ini malah itu tadi menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah. Sama, ini yang pertama ini. Kemudian yang kedua, Allah bersumpah atas nama apa? Wat-tariq. Apa artinya tariq ini? Tariq ini kalau dalam bahasa Arab berasal dari kata taraqa. Apa artinya taraqa? Orang yang ngetok rumah di malam hari. Jadi at-tariq, orang yang datang di malam hari lalu dia ketok rumah, itu namanya tariq. Makanya di dalam hadis apa? La yatruku ahadukum ahlahu laylan. Janganlah salah seorang di antara kalian ngetok rumah istrinya, keluarganya di malam hari. Maksudnya apa? Kita bepergian keluar kota, datangnya itu malam tanpa pemberitahuan. Jangan. Kasih tahu dulu yang punya rumah, kasih tahu dulu istri Anda, keluarga Anda, saya pulang malam ya. Rasulullah SAW dulu kalau pulang malam, beliau tidurnya di mana? Masjid. Kalau sekarang komunikasi banyak, kasih tahu dulu, jangan mendadak diketok. Kenapa? Istri Anda belum siap untuk jadi pengantin malam itu, Mas ya. Istri Anda belum siap jadi pengantin malam itu, masih belepotan. Jadi kasih tahu dulu, biar istri Anda duduk siap-siap jadi pengantin, kan gitu kan. Nah, inilah adab dalam syariat Islam yang luar biasa. Jadi apa yang dimaksud dengan tariq di sini? Memang ada pandangan dari sebagian dari para ahli tafsir yang mengatakan tariq di sini orang yang datang di malam hari tadi itu. Tapi jumhur para ulama, kebanyakan para ulama mengatakan
Yang dimaksud dengan kata at-tariq ini adalah ini Pak. Wa ma adraka mat-tariq, ini an-najmu. Ini Pak, an-najmu. Ya. Makanya Allah mengatakan wa ma adraka ma at-tariq. Apakah berita tentang Tariq ini sudah sampai kepada kamu? Maksudnya kalau bahasa kita, kamu tahu nggak Tariq itu apa? Memang sudah dengar apa itu Tariq? Maksud pertanyaan ini apa? Apa? Untuk menunjukkan bahwa ini sesuatu yang besar, Pak. Sesuatu yang besar. Kalau bahasa kita, tahu nggak Mas? Tahu nggak? Jadi artinya ini masalah yang bukan sepele, masalah yang gede. Wat tariq. Apa itu? Allah jelaskan makna tariq ini dengan ayat setelahnya, yang di ayat yang ketiga, an-najmu. An-najmu ini apa artinya? Bintang, Pak. Yang di ayat-ayat yang lalu yang disebutkan kan. Jadi tariq ini maknanya bintang. Ada komentar menarik, kenapa bintang ini disebut dengan tariq? Kenapa? Ya, barakallah. Karena dia muncul di malam, makanya disebut tariq. Subhanallah. Berarti apa? Inilah iradah kauniyah. Apa iradah kauniyah? Inilah kehendak Allah pada alam semesta ini, bahwa bintang itu tidak akan muncul kecuali malam hari. Itu sudah kehendak Allah, sudah. Dengan tujuan-tujuan yang banyak. Wa alamatin wa bin najmi yahtadun. Untuk apa? Alamat, tanda-tanda. Yahtadun, dengan bintang ini Anda bisa mencari sebuah tempat. Oh, di sini untuk penerang. Kemudian yang ketiga apa? Buat setan, melempar setan, kan gitu kan? Ini menunjukkan keagungan dari zat pencipta. Bisa ngitung berapa bintang di langit, Pak? Nah, itu bisa. Dalam sains teknologi pun tidak ada. Ada sekian juta bintang, ada sekian miliar bintang. Padahal kata mereka menurut ilmu pengetahuan apa? Bintang lebih gede dari bumi. Lah penciptanya, Pak. Subhanallah. Jadi ini menunjukkan apa, Pak? Apa kesimpulan dari ini semua katanya, Pak? Apa? Kesimpulannya apa? Berarti di sini ada apa itu? Kudrah. Apa kudrah itu? Menunjukkan apa? Kekuasaan, Pak. Langit, bumi. Kata Allah gimana? Mana yang lebih gede kata Allah? Penciptaan langit, bumi atau penciptaan kita? Penciptaan langit, bumi lebih gede kan? Nah, ini aja Allah bisa atur sedemikian rupa, dengan tertibnya, dengan rapinya. Pernah nggak terjadi bintang itu muncul di siang bolong, Pak? Tidak kan? Matahari tahu-tahu muncul di malam hari, enggak. Apalagi kita, Pak. Jadi apa yang ada pada diri kita, itu semuanya pun Allah yang ngatur. Perhatikan ini, Pak. Wa ma tasqutu min waraqah, tidak ada daun yang jatuh di muka bumi ini melainkan Allah itu yang menentukan.
Langit ini Allah yang atur, nggak pakai tiang ya Pak. Subhanallah. Bintang berapa juta, Allah yang atur semuanya. Ada penghuninya nggak di sana? Ya kagak tahu. Emang pernah ke sono ngomong ada itu. So tahu. Ini kan katanya, ya kita nggak paham. Tapi ini menunjukkan kekuasaan Allah, Pak. Berarti semua ini Allah, yudabbirul amra. Allah yang ngatur ini semua, ini Allah sudah skenario-nya Allah yang ngatur. Begitu pula kita. Kita ini diatur, Allah yang menentukan Pak semuanya. Jadi apapun yang ada pada diri kita, itulah kehendak yang Allah tentukan pada saya. Inilah kehendak yang Allah tentukan pada diriku. Dan apa yang dikehendaki oleh Allah, itu adalah sebuah kebaikan Pak. Ingat itu. Kenapa? Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Karena Allah Maha Bijaksana. Dan karena Allah Maha Baik. Sehingga iman dengan takdir itu adalah identitas kita semuanya. Dan semua yang ada di alam ini adalah kehendak Allah, bukan sesuatu yang terjadi karena faktor alam. Tidak. Bukan sesuatu yang terjadi karena alam begitu aja. Tidak, Pak. Kita tidak mengajarkan iman kepada anak-anak kita di sekolah. Proses terjadinya hujan, apa yang diajarkan di sekolah, Pak? Matahari begini terjadinya hujan. Kemudian proses terbentuknya cincin, gunung lingkaran, gunung, ya kan? Apalah istilahnya, bagaimana terbentuknya? Oh, dulu alam itu begini sehingga terjadi geseran. Ini sok tahu loh. Oke lah, kalau memang menurut teknologi dengan penelitian Anda seperti itu, tapi apakah semua ini am khuliqu min ghairi syai'in? Apakah semua ini terjadi dengan sendirinya? Tidak. Jadi kita dijauhkan dari iman. Alangkah baiknya kalau itu semuanya dijelaskan dengan konteks apa? Iman kepada Allah. Akan lahir anak-anak yang belajar ini adalah anak-anak yang beriman kepada Allah. Subhanallah. Kita lanjutkan. Ini luar biasa. Perhatikan ini. Antara ayat dengan ayat itu mesti ada hubungan, Pak. Menciptakan langit dengan begitu dahsyatnya di langit tanpa tiang. Kemudian bisa berubah gelap. Alam semesta bisa berubah gelap, kemudian berubah menjadi terang dan sebagainya. Terus di situ ada bintang muncul ketika gelap, matahari muncul di waktu ini muncul di waktu ini. Ini semua yang ngatur siapa? Allah. Allah yang mengatur, Allah yang mengendalikan. Gunung pun Allah yang mengendalikan dan yang mengatur. Bahkan dijaga oleh Allah ini semuanya. Allah yang jaga. Melalui siapa? Para malaikatnya. Allah yang jaga Pak semuanya. Ingat kisah Rasulullah waktu berusaha untuk dakwah ke daerah Taif. Kemudian dilempari oleh orang sekota. Kan begitu kan? Dilempar sekota. Siapa yang datang menemui Rasulullah? Jibril. Jibril bawa siapa? Nenteng siapa? Malaikat penjaga gunung. Wahai Muhammad, ini yang jaga Akhbasyain. Ini dua gunung, ini yang jaga nih malaikat ini. Kalau kamu mau, nih gunung dicopot. Nih gunung dicopot sama dia, terus dituangin ke tuh kota, ditumplek ke tuh kota kalau kamu mau. Jengkel malaikat atas apa yang dilakukan oleh penduduk Taif. Berarti apa yang ada di alam semesta, gunung ini semua Allah jaga, Pak. Walillahi
junudu samawati wal, Allah punya tentara-tentara, Pak. Di mana? Di langit dan di bumi ada yang jaga. Terus kita, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Perhatikan, in kullu nafsin. Apa artinya ini? Kullu nafsin. Apa artinya ini? Kullu nafsin artinya setiap, setiap orang. In kullu nafsin, setiap orang, Pak. Setiap orang. Alaiha, alaiha ini apa artinya? Setiap orang di sisi dia, di sisi itu orang hafizun. Apa hafiz itu? Penjaga, Pak. Ini artinya penjaga. Ini penjaga artinya. Setiap orang ada yang jaga. Qarin. Seperti pada ayat surat apa? Infitar. Wa inna 'alaikum lahafizin. Wa inna 'alaikum, sungguh pada diri kalian itu lahafizin, ada yang jaga-jaga, ada penjaga-penjaga. Ada pasukan, ada tentara-tentara yang jaga. Siapa ini? Kiraman. Penjaga-penjaga ini orang-orang mulia. Jadi yang dimaksud hafiz ini siapa? Malaikat, Mas. Ini siapa ini? Ini malaikat ini. Nih, yang jaga ini malaikat. Setiap jiwa ada yang jaga, yaitu malaikat. Jadi yang di surat Infitar, wa inna 'alaikum lahafizin, sungguh pada jiwa setiap orang dari kalian atau kalian semua itu ada yang jaga, penjaga. Siapa? Ini sifatnya kiraman, orang-orang yang mulia. Jaga apa? Ngapain mereka? Katibin, nyatet. Ini tugasnya dia. Nyatet, iya. Berarti ya'lamu nama tafa'alun. Karena tugas dia nyatet, maka dia tahu persis apa yang kamu perbuat. Tahu persis apa yang kamu perbuat. Ma yalfidhu min qawlin, tidaklah Anda yalfidh, melafatkan, mengucapkan kata-kata, mengucapkan kalimat, mengucapkan kata atau mengucapkan kalimat. Kalimat kan susunan kata, ya kan? Illa waladaihi raqibun atid, melainkan di situ ada tukang catatnya, baik maupun buruk. Kata, contoh kata, wala taqul lahuma uff, jangan mengucapkan kata uff sama ibumu, sama ayahmu. Apa itu? Nggak boleh. Padahal terdiri dari dua huruf, alif a sama ha. Uf, alif sama fa. Itu ada konsekuensi hukumnya. Ya'lamuna, mereka tahu persis apa yang kamu perbuat. Lalu dicatat sama mereka. Apa yang dicatat? Kata yang keluar dari mulut kita. Jangankan kata apa, para ulama mengartikan humazah
lumazah. Apa itu? Coba nanti didengarkan lagi ya, tafsir surat lumazah. Kalian lihat lagi di YouTube tafsir lumazah. Apa arti lumazah? Lumazah, kita tak mengucapkan kata-kata, tapi kita menunjukkan dengan bahasa dahi kita, body language kita, dahi kita. Ada orang bicara, dahi kita berkerut begini. Artinya apa? Artinya kita menghina dia. Ada dosanya nggak? Para ulama bilang ini termasuk lumazah. Wail, celaka kamu. Waduh mas, kan saya nggak ngomong apa-apaan. Iya, mukamu yang ngomong. Bukti lain, termasuk lumazah, humazah, gerak tangan, kata Ibnu Katsir. Ada orang ngomong, maksudnya apa? Kita menggerakkan tangan kita. Kalau bahasa orang kita bilang apa? Menghina namanya. Ngomong sesuatu enggak dia? Enggak. Tapi ulama mengatakan ini menghina orang kan. Kiraman katibin, dicatat gitu sama malaikat. Runyam amat ya. Ya runyam lah. Mereka kan ngomong apa-apaan. Ini contoh yang gak enak. Contoh yang enak. Kita gak ngomong apa-apaan. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu buat saudaramu itu sedekah. Emang kamu zikir? Zikir gak? Kagak. Ngomong sesuatu, nasihati dia, amar ma'ruf, nahi mungkar. Enggak, ngapain? Senyum, dapat apa? Pahala. Terus jangan senyum mulu. Enggak waras, Pak, mahrum, Pak. Ada lagi senyum yang enggak benar, Pak. Senyum dosa. Jadi kan senyum pahala nih, ada senyum dosa. Apa? Ada harim lewat, ada perempuan lewat cantik, ada senyum. Cakep nih, kan gitu kan? Dapat dicatat juga sama malaikat kan? Dicatat apa? Ya dosa. Walaupun kategorinya kan ada dosa besar, ada dosa kecil. Yang penting kan dosa. Subhanallah. Ini. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Hati pun sama, Pak. Ayatnya itu apa di surat Qaf itu? Wa ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah tahu ma tuwaswisu bihi nafsuh, apa yang ada dalam jiwa kamu Allah Maha tahu. Kayak tadi, senyummu itu memang murni senyum ingin membahagiakan saudaramu, atau senyummu adalah senyum peyek, Pak. Tahu peyek? Kata orang kan udang, apa? Di balik udang ada peyek kan gitu kan? Artinya senyumnya ini senyum bohongan. Kalau di surat Al-Alaq, nasiyatin kadzibah. Tahu arti nasiyah? Muka Anda ini muka bohong. Senyumnya senyum gombal. Kadzibah, bohong. Allah bilang apa? Wajahmu bohong. Emang Anda ngomong kalimat bohong? Enggak. Yuk. Padahal kita nggak ngomong apa-apaan. Wajah kita yang bohong. Kok bisa? Ya Allah Maha tahu apa yang ada di hati kita. Mukamu ini muka beneran apa enggak? Sudah dicatat semua, Pak. Dicatat semua sama Allah. Kata Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullah,
ketika bicara mengomentari hadis, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah fima yarahun nas, fi riwayah hatta ma yakunu bainahu wa bainal mauti illa shibra amila bi amali ahli nar fadakhala nar. Ada seseorang di antara kalian selama hidupnya ini beramal dengan penghuni surga selama hidupnya. Ketika last minute Pak mau wafat, last minute nih mau wafat, beramal penghuni neraka, masuk neraka Pak. Padahal cuma tinggal sejengkal aja. Kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, kalau dia beramal penghuni surga beneran, nggak mungkin. Kok bisa? Lihat ada riwayat lain, kata beliau. Apa riwayatnya? Fima yarahu an-nas, menurut pandangan manusia. Loh, di mata Allah ada penyakitnya di sini. Kenapa? Ya'lamu ma tuwaswisu bihi. Allah tahu isi hatinya orang. Apakah amalan yang dia lakukan selama ini lillah atau linnas? Karena Allah apa karena manusia? Hadza fihi khalal. Apa? Bisa jadi ikhlasnya, kata Syekh Utsaimin. Jadi Allah tahu hatinya. Seperti hadis Abu Hurairah yang riwayat Muslim itu. Awwalun nasi yuqta yaumal qiyamah, orang yang pertama kali disidang itu di akhirat. Siapa? Dipanggil orang yang jihad. Yang kedua siapa? Rajin baca Quran, rajin belajar ilmu. Yang ketiga siapa? Rajin sedekah. Ketika di hadapan Allah dia bilang apa? Ya Allah, saya rajin jihad, saya rajin ngaji Quran, saya rajin belajar majelis taklim. Dulu saya rajin ke Al-Fatah ya Allah. Yang satunya saya rajin sedekah ya Allah. Allah bilang apa? Bohong kan? Bohong. Kenapa? Allah tahu kerenteknya hati, kalau orang Jawa bilang. Hatimu itu apa? Bener enggak? Ya. Subhanallah. Inilah kekuasaan Allah. Langit bumi aja Allah yang jaga. Kita dijaga, Pak. Sebagian para ulama, bukan sebagian, kebanyakan para ulama mengatakan ayat yang keempat ini sama dengan surat Ar-Ra'd. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Setiap orang itu ada malaikat-malaikat yang jaga dia gantian. Mu'aqibat, gantian. Di depan Allah sebutkan min baini yadayhi, di depan dan di belakang. Gantian. Apa tugasnya? Yahfazunahu min amrillah. Dia menjaga perintah Allah pada diri orang ini. Ini jaga selalu, terus selama hidupnya. Kalau disebutkan dalam hadis apa? Gantiannya kapan? Gantiannya waktu asar sama subuh, ganti sip. Terus dijaga. Waktu subuh ganti, yang satu balik, yang dua balik, yang duanya jaga. Yang balik laporan, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kamu tinggalkan hambaku? Saya datang, berarti saya datang itu asar, kan gitu kan? Saya datang di jalan, belum sholat. Kenapa? Pulang kantor, takut macet jadi pulang buru-buru. Saya pulang masih tidur. Wah, nyungsep benar itu. Ya. Tapi kalau dijawab seperti dalam hadis itu apa? Saya datang, dia lagi sholat. Saya pergi, dia lagi
Allahu Akbar. Makanya Allah bilang, Rasulullah bilang apa? Man shallal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang sholat asar sama subuh berjamaah masuk surga Anda. Ya pas gantiannya malaikat. Siapa yang meninggalkan sholat asar, maka semua amal dia di hari itu gugur sia-sia karena Anda tak sholat asar. Beginilah manusia, Pak. Setiap orang pasti ada yang jaga. Jaga apa? Ada yang nyatat, ada yang jaga perbuatan, ada yang jaga takdirnya. Maksudnya takdirnya apa? Annama asabaka lam yakun liyukhti'ak. Kalau Allah sudah tentukan takdirnya, ini orang bakal begini, nggak akan meleset, Pak. Siapa yang jaga? Ya, malaikat. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Sesuatu yang tak akan menimpa kamu nggak akan ada pada dirimu, Pak. Siapa yang jaga? Malaikat. Allah tentukan, oh ini orang bakal begini, ya udah nggak bakal meleset, Pak. Malaikat yang jaga. Oh dia nggak bakal itu, nggak akan menimpa dia. Siapa yang jaga? Ya, malaikat juga. Fasanu yassiruhu lil. Kalau dia orang beriman, kasih kemudahan semua baik-baik. Tapi kalau dia orang tak beriman, kufur, fasanu yassiruhu lil usra. Lalu apa sikap kita kalau kita beriman tentang ini, Pak? Apa faedahnya? Apa faedahnya? Kalau kita tahu kita ini dijaga malaikat, Pak, apa sikap kita? Berhati-hati. Hati-hati itu apa? Hati-hati itu apa? Takut. Ya, hati-hati itu takut, Pak. Maksudnya apa hati-hati atau takut itu? Hati-hati takut itu berkaitan dengan larangan. Kalau dia tahu dia dijaga, maka dia hati-hati. Maksudnya dia tidak mau melanggar larangan Allah. Dijaga saya. Apa itu? Baik hatinya, ucapannya maupun perbuatannya. Dia nggak akan berani. Kemudian apa? Termotivasi untuk berbuat ketaatan, kebaikan. Kenapa? Dicatat malaikat. Dicatat malaikat. Contoh, doanya malaikat waktu pagi apa? Siapa yang tahu? Pagi-pagi matahari belum terbit, malaikat sudah doain dia. Siapa ini? Orang yang apa? Orang yang sedekah. Apa doanya malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Seorang pulang masjid umpamanya nih, subuh ada orang di situ, bapak tua, kasih duit. Malaikat yang jaga dia langsung doa, ya Allah, kasih dia pengganti yang banyak hari ini. Kasih dia hari ini, ya Allah. Tapi kalau enggak, Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah, kasih orangnya enggak mau berbagi ini duit hari ini, kasih dia talaf, rugi dia hari ini. Kasih dia hari ini rugi, ya Allah. Kasih kerugian hari ini. Siapa yang doa? Malaikat, Pak. Subhanallah ya. Jadi melahirkan apa? Nggak berani maksiat. Motivasi untuk berbuat baik. Yang ketiga apa? Orang beriman nggak takut sama orang, Pak. Ngapain saya takut sama orang? Kenapa? Orang beriman pasti dijaga sama Allah. Dia akan terus berjalan mengharap kebaikan dari takut hanya kepada
Pak Ustaz, sama orang. Kita dipenuhi ketakutan, Pak. Nanti Indonesia ya, tahun berikutnya akan dikuasai oleh orang-orang ini loh. Orang Indonesia yang Muslim nanti akan menjadi Kristen, nanti jadi Syiah semuanya. Sholat Anda nggak bener mas, masa ribut amat. Bener dulu sholat Anda. Nanti kita akan dijaga oleh Allah. Ini makna ayat ini. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ya. Ini pandangan jumhur para ulama ya, terhadap ayat ini bersifat umum, baik yang berupa dicatat perbuatan maupun hal-hal yang berkaitan dengan takdir Allah. Seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir, Imam Qurtubi, Imam As-Sa'di rahimahullah. Kalau Syekh Utsaimin memaknainya berbeda. Kalau beliau memaknai ayat ini berkaitan khusus dengan malaikat yang nyatat saja. Ayat ini khusus malaikat yang nyatat. Dari mana ayat tadi fitar? Wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin. Dia nyatat aja. Loh yang lain, adapun ayat yang di surat Ar-Ra'd, lahum mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi, ada malaikat yang jaga dia di depan dan di belakang. Ini malaikat lain lagi kata beliau. Ini pandangan Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin. Kalau yang lain tidak, ayat ini umum sudah. Dia yang nyatat, dia yang jaga amal, kemudian afat. Ya, kalau bahasa Imam Qurtubi afat, keburukan-keburukan dijaga dari keburukan-keburukan. Ya. Lihat para sahabat dulu, lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijaga. Ketika Rasulullah duduk di temboknya suku Nadir, nyender, tiba-tiba Rasulullah pulang. Abu Bakar, Umar bingung kenapa Rasulullah pulang. Disamperin sama Abu Bakar, Umar, kenapa ya Rasulullah kau buru-buru pulang? Iya, Jibril tadi ngasih tahu saya bahwa salah satu suku Nadir akan melemparkan batu dari atas tembok ini. Kan? Dijaga, Pak. Dijaga. Para sahabat pada waktu perang Badar, perang Uhud dijaga oleh para malaikat, Pak, 1.000, 3.000 malaikat yang menjaga para sahabat. Subhanallah. Kata orang-orang Quraisy apa? Pada waktu perang Badar, perang Uhud, kami melihat orang-orang berjubah putih, tinggi besar mereka. Demi Allah kami nggak kenal dia, nggak pernah kami melihat di Makkah, dan kami tak pernah melihat di Madinah. Ini siapa ini orang? Dijaga Pak para sahabat, Pak. Subhanallah. Yang perempuan Asma dijaga Pak sama malaikat, Pak. Ketika imannya benar-benar dijaga oleh Allah. Apa itu? Masa perempuan hamil 9 bulan biasa bisa hiking, Pak? Ya. Terus setelah itu dia hijrah. Ketika hijrah di tengah jalan melahirkan putranya yang bernama Abdullah bin Zubair, Amirul Mukminin. Ummu Salamah ketika menemani Rasulullah bersama suaminya hendak melahirkan dan sudah pembukaan dua, Pak. Pembukaan dua, suaminya berdoa, ya Allah, saya tak akan membiarkan Rasulullah pulang sendiri. Tolong tutup lagi pembukaannya, lahirannya di rumah, ya Allah. Ditutup lagi sama Allah, Pak. Kata Ummu Sulaim apa? Wahai Abu Mas'ud, kontraksinya berhenti, kita jalan lagi. Jalan, Pak. Sampai di rumah melahirkan putranya, Pak. Dijaga sama Allah, Pak. Subhanallah. Begitu juga Abu Lahab, Pak. Dijaga, Pak. Dijaga. Dijaga atau apa? Adab. Gimana wafatnya? Membusuk badannya. Dibikin busuk oleh Allah. Tak ada satu penduduk Makkah yang bisa mendekati tubuhnya dia. Sampai mati. Dan dikuburnya gimana? Dikuburnya di
didorong pakai kayu. Tubuhnya sebelah sono, dia pakai kayu didorong begini kakek jauh. Terus setelah itu didorong kemudian dilempar ke lubang, masuk dalam lubang, nutupnya gimana? Dilempar batu dari jauh begini sampai ketutup, baru dideketin, ditutup. Wafatnya ada malaikat rahmat atau malaikat adab yang menjaga. Inilah tentu kita berdoa kepada Allah agar Allah selalu menjaga kita. Kata Anas bin Malik, Rasulullah tak pernah meninggalkan doa ini. Ya musabbital qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai zat bolak-balikkan hati, teguhkan hatiku dalam iman. Minta diteguhkan, tak dijaga oleh Allah hati kita agar kita senantiasa berada dalam iman, berada dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Sahabat, kita lanjutkan setelah salat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila din, amma ba'd. Ya, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Silahkan kalau ada yang mau bertanya dari materi yang kita sampaikan tadi. Gak ada yang nanya, alhamdulillah. Tafadhal. Apa? Iya. Kelewatan ya. An-najmu tsaqib. Apa makna tsaqib ini? Ats-tsaqib, jumhur mufassirin, kebanyakan para ahli tafsir mengatakan ats-tsaqib artinya al-mudhi, al-munawwir, yang menyinari. Jadi an-najmu tsaqib berarti bintang yang menyinari, bintang yang memberikan sinar, yang memberikan cahaya di malam hari. Itu makna ats-tsaqib. Ada makna-makna lain yang cukup panjang dinukil oleh beberapa para ahli tafsir, di antara Imam Qurtubi, yang intinya makna tsaqib adalah yang menyinari. Di situ banyak para ulama tafsir yang mempertajam lagi pembahasan seperti ini dengan mengarah pada ini jenis bintang yang apa. Jenis ini yang panjang lebar, intinya bagi kita adalah ini bintang yang memberikan cahaya di kegelapan malam. Ya, ada lagi. Silakan Mas. Mau nanya tentang korin, setan korin. Kan setiap manusia ada setan korinnya, jurusannya. Ya. Kata korin itu bisa bermakna baik, bisa bermakna buruk. Seperti pada ayat wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid alqiya fi jahannama kulla kaffarin anid. Qarinnya mengatakan, yang dimaksud qarin di sini malaikat. Hadza ma ladayya atid. Nah, ini nyambung dengan ayat yang keempat tadi. Malaikat qarin ini yang jaga dia mengatakan hadza ma ladayya atid. Ini catatan saya. Catatan siapa ini? Ini orang. Ini catatan saya untuk orang ini. Ternyata catatan malaikat ini merah semua. Fa'alqiya fi jahannama kulla kaffarin anid, lempar ke dalam neraka setiap orang-orang yang kufur, lagi membangkang terhadap hukum Allah. Jadi ini makna qarin
bisa bermakna malaikat yang mencatat amal dia, yang bermakna kiraman katibin tadi itu, malaikat yang nyatat. Illa waladaihi raqibun atid, yaitu raqib sama atid. Qarin juga dimaknai syaitan. Ma minkum min ahadin illa wukila lahu qarinuhu. Tidaklah ada setiap orang di antara kalian dalam hadis sahih melainkan ada setan pula yang ada pada dia. Siapa ini? Setan. Setan apa ini? Yuwaswisu fi. Ini. Setan ini bisa min syarril waswasil khannas. Dia bisa waswas dan dia bisa juga khannas. Apa artinya waswas? Dia bisa menunjukkan, menampakkan powernya dan kekuatannya hingga dia bisa memalingkan hamba Allah ini dari jalan yang lurus. Ini waswas. Makanya Allah melanjutkan yuwaswisu fi. Yuwaswis ini artinya goda, memalingkan orang dari taat kepada maksiat, dari orang baik jadi orang yang fajir, dipalingkan sama dia. Waswas kapan? Ketika dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia muncul. Tapi ketika dia orang kuat, memiliki kekuatan, yang dimaksud kuat di sini bukan fisik, tapi kekuatan iman, maka setan ini akan al-khannas. Khannas ini apa? Ngumpet setan ini. Dia akan ngumpet setan ini. Terus dia akan ngumpet. Kapan dia keluar? Cari lengahnya. Cari lengahnya. Makanya kita doa tadi kan, ya Allah teguhkan kami dalam iman, biar kita diteguhkan oleh Allah, dijaga oleh Allah dengan para malaikatnya. Nah ini mana? Jadi qarin malaikat setan yang kuat atau keimanan kita. Kalau iman kita baik, maka setan akan sembunyi. Tapi kalau iman kita turun, berarti setan yang banyak berpengaruh. Malaikat ngapain? Nyatet mas. Oh ini orang berpaling, oh ini goda setan, berpaling. Malaikat rahmat menjauh dari diri kita. Ya itu jawabannya. Ada lagi? Kayaknya tadi ada di sebelah sini. Udah nenek? Ya, kalau nggak ada, saya cukupkan sampai sini. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan pada diri saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.